Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefina Elitoni, NPM 12200032. Saya dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timor. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang teori perdagangan Hesser-Ohlin. Teori Hesser-Ohlin yang merupakan salah satu teori terpenting dalam ekonomi internasional. Teori ini membantu kita memahami bagaimana negara-negara memanfaatkan faktor-faktor produksi mereka dalam perdagangan internasional. Mengapa teori ini penting? Teori Hesser-Ohlin adalah kerangka kerja dasar dalam pemahaman perdagangan internasional. Ini membantu menjelaskan pola perdagangan antar negara. Teori ini memengaruhi kebijakan perdagangan dan investasi. Apa itu teori Hesser-Ohlin? Teori Hesser-Ohlin disingkat H0 adalah salah satu teori terpenting dalam ekonomi internasional. Dikembangkan oleh dua ekonom Swedia yaitu Eli Hesser dan Bertil Ohlin pada abad ke-20. Tujuan teori Hesser-Ohlin yaitu membantu menjelaskan pola perdagangan antar negara, mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi spesialisasi produk negara-negara. Konsep utama teori Hesser-Ohlin. Yang pertama, keuntungan komparatif. Negara cenderung memproduksi barang dan jasa yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah secara relatif. Spesialisasi faktor produksi. Negara-negara akan cenderung mengkhususkan produksi mereka pada faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang besar. Penerapan dalam konteks perdagangan internasional yang pertama itu menjelaskan mengapa beberapa negara menghasilkan produk tertentu dan mengimpor produk lain. Contohnya, negara dengan tenaga kerja melimpah mungkin akan lebih cenderung memproduksi barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Konsep keuntungan komparatif yang pertama ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Keuntungan komparatif terbentuk karena perbedaan kelimpahan dan biaya faktor-faktor produksi antar negara-negara. Negara akan cenderung mengkhususkan produksi pada barang dan jasa yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah dan mudah di negara tersebut. Konsep keuntungan komparatif. Misalnya, jika suatu negara memiliki kelimpahan sumber daya alam seperti minyak bumi, negara tersebut mungkin memiliki keuntungan komparatif dalam produksi minyak. Negara lain yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan relatif murah mungkin memiliki keuntungan komparatif dalam produksi barang dengan tenaga kerja yang lebih intensif. Spesialisasi berdasarkan keuntungan komparatif. Konsep keuntungan komparatif mendorong negara-negara untuk mengkhususkan produksi pada barang dan jasa yang memanfaatkan faktor produksi yang mereka miliki dengan keunggulan komparatif. Ini memungkinkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan perdagangan yang saling menguntungkan antar negara. Bagaimana teori Hesser-Ohlin mengarah pada spesialisasi? Teori Hesser-Ohlin mengatakan bahwa negara-negara akan cenderung mengkhususkan produksi mereka pada sektor yang memanfaatkan faktor produksi yang mereka miliki dengan kelimpahan relatif. Contohnya, contoh ilustratif itu pertimbangan dua arah fiktif negara A dan negara B. Negara A memiliki kelimpahan tenaga kerja, sedangkan negara B memiliki kelimpahan modal. Menurut Hesser-Ohlin, negara A akan cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memanfaatkan tenaga kerja, seperti garmen atau sepatu. Di sisi lain, negara B akan cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memanfaatkan modal, seperti mesin atau peralatan berat. Hasil spesialisasi. Akibat spesialisasi ini, negara A dan B akan menghasilkan barang-barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Ini mendorong perdagangan internasional
dan mungkin kedua negara untuk mendapatkan manfaat dari keunggulan komparatif mereka. Efisiensi dan keuntungan. Spesialisasi faktor produksi mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien. Negara-negara dapat mendapatkan manfaat dari perdagangan dengan menukar barang-barang yang mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah. Pentingnya penerapan teori Hassel-Ohlin. Penerapan konsep spesialisasi faktor produksi membantu negara-negara dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih cerdas dan efisien. Hubungan teori Hassel-Ohlin dengan teori harga faktor. Teori Hassel-Ohlin atau Hanol berhubungan erat dengan teori harga faktor atau factor price equalization theory dalam ekonomi internasional. Pengertian teori harga faktor itu, teori harga faktor mengemukakan bahwa dalam jangka panjang, perdagangan internasional akan menyebabkan penyejajaran harga faktor produksi antar negara. Konsep ini berasal dari teori Hassel-Ohlin, di mana negara mengkhususkan produksi pada barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah. Akibatnya, permintaan dan penawaran faktor produksi akan berubah yang akan memengaruhi harga faktor-faktor tersebut di pasar domestik. Contohnya, jika negara A mengkhususkan diri dalam produksi garmen yang memanfaatkan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja di negara A akan meningkat dan harga tenaga kerja akan naik. Di sisi lain, negara B yang mengkhususkan diri dalam produksi mesin akan mengalami peningkatan permintaan terhadap modal, yang akan menyebabkan kenaikan harga modal di negara B. Dampaknya dalam jangka panjang, harga tenaga kerja dan modal akan cenderung konvergen, atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda antar negara. Ini akan menciptakan kondisi di mana faktor produksi yang langka dan lebih tinggi dalam permintaan akan memiliki harga yang lebih tinggi di pasar domestik. Contohnya, suatu negara, misalnya negara A, memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kapital. Misalnya, uang 100 rupiah dapat dibeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi untuk unit tenaga kerja 5 unit mesin atau 4 unit tenaga kerja 1 unit mesin. Ini adalah gambar isokos pada negara A. Dalam gambar, uang sebanyak 100.000 dapat dibeli kombinasi mesin dan tenaga kerja yang ditandai dengan titik-titik pada sumbu vertikal dan horizontal. Apabila kedua titik tersebut dihubungkan, maka akan terbentuk kurva isokos. Isokos yaitu berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Sudut arah isokos ini menunjukkan perbandingan harga antara tenaga kerja dan mesin, yaitu 20:5 atau 4:1. Artinya 4 unit tenaga kerja nilainya sama dengan 1 unit mesin. Misalnya, untuk negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Konsekuensinya di negara B, pengeluaran 100.000 akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin, sehingga perbandingannya dengan tenaga kerja dan mesin adalah 1:2. Ini adalah gambar isokos negara B. Jadi, negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dan sedikit kapital, sehingga disebut labor intensif. Sedangkan negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak kapital dan sedikit tenaga kerja, sehingga disebut kapital intensif. Teori Hassel-Ohlin menggunakan dua kurva. Pertama, kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Dan yang kedua itu kurva isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kualitas produk yang sama. Titik optimal yaitu persinggungan antara kurva isokos dan isokuan. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang teori Hassel-Ohlin. Selamat malam.